like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga nonton video saya yang sakit diangkat segala penyakitnya. Dan apa yang dicita-citakan tercapai, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini saya terjumpa salah satu video. Ini adalah berita juga daripada salah satu akun Tribun. Tribunnya kalau dekat sini adalah ada beberapa warga, ada warga dekat sana, dekat Kalimantan perbatasan Indonesia dan juga Malaysia. Dia membuat demo. Tapi dekat sini peliknya deh, dan yang membuat saya shock ni adalah warga dekat sana yang buat demo itu adalah membawa bendera Malaysia. Ini memang kenyataannya ya, memang kenyataannya begitu. Warga perbatasan banyak yang bergantung kepada Malaysia berbanding Indonesia, sebab bergantung kepada Malaysia daripada negaranya sendiri. Sebab kenapa? Perjalanannya pun lebih mudah, pokok-pokok lebih mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah juga, macam tu lagi. Betul. Okey, biar tak lama-lama dekat sini, kita lanjut saja videonya. Tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan aksi demonstrasi di kantor Camat Krayan Selatan. Aksi demonstrasi Kamis, 27 Februari. Dia orang bawa bendera Malaysia. Siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu datang membawa sejumlah orang Dayak, guys. pada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau Daerah Otonom Baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat. Jadi masyarakat merasakan kecewa, guys. Massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku, katanya guys. Masyarakat Krayan. Oke, jadi maksudnya spanduk ini ataupun tulisan beberapa kata dekat sini ini adalah Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Jadi rakyat dituntut untuk nasionalis untuk tidak mengkhianat kepada negara, macam tu, untuk nasionalisme. Oke, jadi spanduk ini adalah Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Jadi rakyat dituntut untuk nasionalisme kepada negara, macam itulah. Tetapi dekat situ negara tidak memikirkan ataupun tidak memikirkan rakyat, macam itulah, kebutuhan rakyat ataupun kehidupan rakyat macam mana dekat situ. Cuma rakyat dipaksa ataupun dituntut untuk nasionalisme kepada negara, macam itulah. Okey, jadi kita lanjut saja videonya, guys. DOB Krayan atau pindah Malaysia. Bunyi tulisan protes masyarakat. Ada tulisannya pindah ke Malaysia juga, masyarakat katanya. di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun. Tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur kami jalan butuh di Krayan belas masih sangat jalan tidak aspal. layak. Betul ya. Tambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Ya Allah. Oke, bro. Oke, jadi sebelum lanjut guys, kata-kata daripada adminnya. Oke, jadi dekat sini ya, di Kalimantan ini jalannya belum diaspal juga, katanya. Belum diaspal juga. Sama juga, bukan hanya di Kalimantan ya. Sebetulnya negara Indonesia ini sekarang ini sudah tidak mengurus negaranya daripada segi kualitas fasilitas jalan dan juga fasilitas umum. Soal jalan ini sudah tidak kalau ada cuman ditampal saja, ada lubang ditempel saja macam tu tanpa diaspal ulang. Itu pun kalau diaspal ulang, ada beberapa tempat yang diaspal itu pun dikorupsi. Kenapa dikorupsi? Sebab kualitas jalannya sangat teruk, sangat buruk. Dia terkopek guys, terkopek. Itu kena air sikit dia tu sudah terangkat, macam itulah. Sudah ada beberapa beritanya jalan baru diaspal, tetapi dia kalau ada air ataupun banjir, jalannya tu ikut banjir, macam itulah, dibawa banjir macam tu, ikut banjir macam tu lagi. Jadi terkopek lah jalannya macam tu.
tuh. Kalau setakat di kampung saya ini memang dah tak ada jalan aspal lagi, cuma ada jalan ecor. Ecor itu pun sumbangan daripada swadaya rakyat, masyarakat macam itulah, untuk mengaspal jalan. Kita patungan ataupun kita mengumpulkan dana kepada masyarakat yang untuk melalui jalan macam itulah. Jadi dekat situ kita kompak ataupun serentak membagikan sumbangan sedikit-sedikit macam itulah kepada pembangunan jalan macam itulah. Oke, jadi kita lanjut videonya. Cerita agak nyentil dikit, tapi ini realita yang kejadian di ujung utara Kalimantan sana. Betul, realita nih guys. Jadi gini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, warga dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, rame-rame demo di depan kantor Camat Krayan Selatan. Gak main-main bro, mereka datang pakai baju adat Dayak, totalitas banget. Tapi jangan kira ini cuma demo biasa, mereka bawa spanduk, tuntutan, sampai bendera Malaysia juga diboyong. Satu dari 6 tuntutan yang mereka suarain tuh keras banget. Mereka minta Presiden kita, Prabowo Subianto, buat segera sahin Krayan Raya jadi Dobe alias daerah otonomi baru. Kalau nggak dikasih, ya siap-siap aja mereka bilang Dobe Krayan atau pindah ke Malaysia. Gila nggak tuh? Ada tulisan yang bener-bener nyelekit. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Iya, bisa lo bayangin. Nasionalisme di hati, tapi perut kenyangnya dari negeri sebelah. Terus betul. Tulis, terima kasih Malaysia. Gila, kayak ngasih surat cinta ke negara tetangga. Betul. Koordinator lapangannya Dona Sepianto bilang ke media kalau mereka tuh udah capek. Udah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi di Krayan sana kemerdekaan kayaknya belum nyampe. Jalan rusak, logistik susah, harga sembako melambung. Terus tiap hari barang-barang kebutuhan pokok tuh malah lebih gampang dan murah dapatnya dari Malaysia. Jangan salahin juga kalau rasa kecewa mereka udah level akut. Bayangin bro, 8 dekade merdeka tapi lo masih harus beli minyak goreng, sabun, beras, bahkan mie instan dari negeri tetangga. Akses jalan kayak uji nyali. Mau keluar desa, kayak ekspedisi. Gimana rakyat bisa ngerasain Indonesia kalau buat hidup aja harus ngelewatin batas. Jadi ya, jangan kaget kalau mereka mulai mikir, mending pindah aja sekalian. Nih bukan cuma soal politik doang, tapi soal rasa. Mau pindah katanya guys. Sementara pejabat sibuk rapat di gedung dingin, rakyat di perbatasan nunggu jalan dibenerin yang entah kapan datangnya. Ngerti nggak? Maksud mereka tuh simple. Mereka bukan nggak cinta Indonesia, tapi mereka pengen Indonesia juga cinta balik sama mereka. Betul. Malaysia itu yang tadi saya cakap. Jadi, siapa yang benar-benar punya Krayan? Yang datang waktu kampanye doang atau yang tiap hari nyuplai kebutuhan hidup? Lo pikirin dah sendiri. Dan lucunya ya bro, tiap kali warga perbatasan ngomong kayak gini, selalu ada aja yang bilang, wah ini provokasi, atau jangan gitu dong, betul. KRI. Lah gimana gitu, orang udah diteriakin bertahun-tahun, tapi nggak ada yang denger. Lo bayangin deh, pacaran sama orang tapi tiap hari lo di ghosting, terus tiba-tiba dimarahin pas lo jalan sama yang lain. Siapa yang salah sekarang? Mereka tuh cuma pengen hidup layak bro. Jalan mulus dikit, sembako nggak semahal emas, sinyal HP jangan cuma nongol kalau angin selatan lagi baik hati. Masa iya sih kita yang tinggal di kota bisa pesen kopi susu tinggal klik-klik, tapi mereka di Krayan mau beli sabun aja mesti ngelintasin hutan. Makanya kalau lo lihat ada yang kibarin bendera Malaysia di tengah demo, itu bukan berarti mereka nggak nasionalis. Justru itu teriakan paling jujur mereka, kami masih pengen jadi bagian dari Indonesia. Tapi tolonglah, kasih kami rasa jadi warga negara juga. Benar, betul. Lagi, ya Malaysia tuh bukan nyogok, bukan nyuruh. Mereka cuma ada barang, ada akses, ada respon. Sementara pusat sibuk debat soal ibu kota baru, lupa kalau ada rakyat yang dari dulu pengen sekadar punya jalan aspal. Kalau Krayan beneran jadi Dobe, itu bukan karena mereka pengen merdeka dari Indonesia, tapi karena mereka pengen deket lagi sama Indonesia. Karena sekarang ini secara administratif, iya bagian dari RI, tapi secara ekonomi, sosial, bahkan logistik, udah lebih nyambung sama Malaysia. Dan ingat ya, ini bukan cerita satu hari doang. Ini akumulasi dari puluhan tahun janji kosong. Dari 80 tahun umur Indonesia, Krayan mungkin cuma dikunjungin pas musim kampanye. Sisanya, mereka harus mandiri. Atau lebih tepatnya, mereka harus bergantung ke tetangga. Jadi sebelum lo nyinyir bilang mereka nggak nasionalis, coba tanya dulu ke diri lo. Lo pernah nggak hidup 80 tahun tapi masih ngerasa kayak tamu di negeri sendiri? Itu yang mereka rasain tiap hari bro. Dan bro, lo tahu nggak sih? Ini semua bukan cuma soal jalan, bukan cuma soal sembako. Ini tentang harga diri.
Lo pikir gampang apa buat warga Krayan angkat spanduk tulis Malaysia di perutku? Itu bukan kalimat main-main, itu pernyataan pedih yang lahir dari kenyataan pahit. Lo lapar, lo cari makan, yang ngasih makan Malaysia, sementara yang aku punya lo Indonesia. Tapi datangnya cuma pas upacara bendera. Lo lihat deh bendera Malaysia dibarin di aksi itu. Itu simbol, bukan pengkhianatan. Itu kayak kode keras buat pusat. Bang, bangun woi, anak lo di perbatasan udah lapar, udah capek, udah nyerah. Tapi pusat merasa dikritik itu ancaman. Padahal mah, itu alarm. Alarm yang bunyinya udah kedengeran sampai negeri tetangga. Dan ya, lucunya lagi, Malaysia tuh nggak maksa, nggak ngajak, nggak promosiin diri juga. Tapi ya, karena mereka deket, responsif, dan murah, jadi ya udah. Lo pikir orang Krayan seneng banget beli gula dari Malaysia? Enggak lah. Mereka juga pengen dapet dari Indonesia. Tapi ya mau gimana, harga dari Indonesia bisa 2 kali lipat, bro. 2 kali lipat. Lo kalau jadi mereka juga pasti mikir praktis. Sekarang gini deh, Krayan tuh strategis banget. Lokasinya di perbatasan. Harusnya jadi pos pertahanan dan simbol eksistensi negara. Tapi kenyataannya malah jadi halaman belakang yang dilupain. Lo tanya orang Jakarta, Krayan di mana? Banyak yang jawab, itu brand air mineral ya. Gila nggak tuh? Warga Krayan tuh nggak minta mall, minta LRT, atau minta Starbucks, bro. Mereka cuma minta jalanan yang bisa dilalui tanpa rusak tulang. Mereka minta BBM yang nggak bikin kantong kering. Minta sekolah buat anak-anak mereka biar nggak kudu nyebrang ke Malaysia buat dapat pendidikan yang proper. Mereka minta satu hal yang paling sederhana tapi paling penting, diakui. Diakui sebagai bagian dari Indonesia. Bukan cuma di peta tapi juga dirasa. Jadi ya, kalau pusat masih juga nggak ngeh. Jangan kaget suatu hari nanti Krayan beneran bilang kami pilih pindah. Dan kalau itu sampai kejadian, jangan salahin mereka, bro. Salahin cermin. Karena yang ninggalin mereka, ya kita semua. Dan kalau lo pikir ini cuma drama perbatasan doang, lo salah besar, bro. Ini bukan sekadar cerita warga Krayan, ini cermin retak dari wajah Indonesia yang katanya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenyataannya dari Sabang sampai Menteng. Sisanya kayak bonus yang nggak pernah diklaim. Lo bisa bayangin nggak? 80 tahun Indonesia merdeka, tapi ada rakyat yang harus jalan kaki berjam-jam cuma buat cari sinyal, buat upload tugas sekolah, atau sekadar telepon anak di kota. Sementara di Jakarta, kita ribut soal sinyal 5G lemot. Di Krayan, sinyal 3G pun kayak dapat hidayah. Dan lucunya, setiap kali warga perbatasan angkat suara, pemerintah selalu balasnya pakai kalimat template. Akan segera kami tindak lanjuti, akan kami prioritaskan, akan kami bawa ke pusat. Tapi tidak ada tindakan. Rakyat Krayan udah kenyang. Cuma janji kosong. Mungkin udah mual. Lo tahu nggak kenapa tulisan di spanduk mereka itu menyindir? Karena sindiran tuh bahasa terakhir sebelum putus asa. Mereka udah nggak percaya lagi sama diplomasi halus. Mereka pakai bahasa yang nyelekit biar pusat ngerasa ditampar. Biar ada yang sadar, ini bukan demo biasa, ini jeritan. Dan bro, yang paling nyesek tuh mereka bener-bener masih punya harapan. Masih manggil Presiden kami Prabowo Subianto. Masih percaya sama sistem. Tapi sistemnya sibuk nyalonin lagi, sibuk rebutan jabatan, sibuk ngurus proyek mercusuar, baik lupa ada tanah air yang lagi minta tolong. Kalau lo nanya, kenapa nggak sabar aja sih? Bro, mereka udah sabar selama 8 dekade. Kalau sabar itu mata uang, mereka udah jadi miliarder. Sekarang mereka bukan pengen mewah, bukan pengen bonus, mereka cuma pengen adil. Gitu doang. Krayan itu bukan beban negara, mereka itu potensi. Tapi selama pusat masih mikir Indonesia itu cuma seputaran Jawa dan ibu kota, ya selamanya perbatasan kayak Krayan bakal cuma dianggap nomor buntut. Dan dikasih bendera tapi nggak dikasih nasi, dikasih janji tapi nggak dikasih solusi. Jadi sebelum lo judge mereka pakai bendera Malaysia, coba lo pikir siapa yang lebih salah? Mereka yang cari makan, atau kita yang lupa kasih makan? Ini negara besar bukan cuma karena luas wilayah, tapi karena semua rakyatnya ngerasa punya. Dan hari ini Krayan lagi ngetok pintu. Halo, boleh nggak? Kami juga ngerasain jadi Indonesia. Betul ya. Oke guys, jadi betul ya, dekat sana perbatasan. Mungkin daripada yang katanya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetapi dekat situ cuma katanya saja dari Sabang sampai Merauke. Tetapi dekat perbatasan yang jauh-jauh dekat sana cuma
diakui saja tapi tidak dirasa, macam itulah. Kalau dicampakkan macam itulah perbatasan dekat sana, kalau dikunjungi cuma ada kampanye saja. Tetapi setelah kampanye itu adalah bonus mereka untuk menjadi hidup mandiri. Jadi daripada jalanan yang rusak, datang berpuluh-puluh tahun tak diaspal, macam itulah guys. Keperluan ataupun ekonominya, keperluan barang-barang pokoknya lebih murah daripada didapatkan daripada Malaysia dibanding di Indonesia. Sebab kenapa? Harganya di negaranya sendiri 2-3 kali lipat ganda, tetapi di Malaysia jauh lebih murah katanya guys. Dan juga warga dekat sana sudah putus asa. Dia kata selama berpuluh-puluh tahun hidup katanya Indonesia merdeka, tetapi merdekanya tak sampai ke kekerayan guys. Jadi dekat Kalimantan perbatasan dekat sana merdekanya tak sampai sekarang ni, merdekanya tak sampai ke sana, macam itulah. Masih dekat sana tu jauh tertinggal, macam tu jauh tertinggal kehidupannya. Tetapi yang lebih dulu mengulurkan tangan itu adalah negara tetangga. Kelaparan kita, kelaparan negeri di negeri sendiri, warga di negeri sendiri sampai terdengar ke tetangga, negara tetangga, macam itulah. Jadi dekat sini kenapa mereka itu berikan spanduk ataupun tulis Garuda di dadaku, Malaysia di perutku? Sebab kenapa? Mereka dituntut untuk nasionalisme kepada negaranya, tetapi negaranya tidak mementingkan ataupun tidak melihat ataupun tidak peduli kepada warganya yang dituntut untuk nasionalisme ataupun mencintai negaranya, tetapi negara tidak mencintai balik, macam itulah. Tidak merasakan kemerdekaan ataupun tidak diakui oleh negaranya, macam itulah. Tetapi dekat situ negara menuntut ataupun pemerintah menuntut untuk mengakui negaranya, macam itulah guys. Jadi sangat miris sekali ya. Jadi sebab kenapa mereka itu membuat demo membawa bendera Malaysia? Sebab mereka sudah habis kesabarannya. Mungkin kalau disuruh sabar, kesabaran mereka itu jauh menumpuk daripada kita, macam itulah guys. Jadi kita doakan semoga dekat sana Kalimantan mendapatkan jalan yang baik ataupun mendapatkan solusi untuk jalan ke depannya. Semoga pemerintah melihat mereka ataupun memperdulikan mereka, macam itulah. Sebab kenapa miris juga ya? Sebab Indonesia ni sekarang ni DPR-nya ataupun pemerintahnya setiap hari membuat rapat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tetapi tak ada hasil. Tak ada hasil. Yang ada hasilnya cuma korupsinya saja. Korupsinya saja yang makin merajalela, macam itulah guys. Allahu Akbar. Jadi saya sangat shock dengan berita ini. Semoga tidak ada apa-apa dan Indonesia baik-baik saja. Jadi mereka itu membuat demo bukan mereka tidak cinta NKRI. Jadi mereka hanya menuntut balasan ataupun kepeduliannya, macam itulah. Oke, jadi cukup saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.